Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai dimensi 3. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Usi Nur Fitriani dengan NPM 202151043, yang kedua ada Sepia Kamila dengan NPM 202151077, yang ketiga ada Laila Nur Halifa dengan NPM 202151096, yang keempat ada Dinda Hafiza dengan NPM 202151098, kemudian selanjutnya ada Nova Lukman dengan NPM 202151102. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Devia Sarahayu Ramadhani dengan NPM 202151112, dan yang terakhir ada Yola Fatmasari dengan NPM 202151503. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Selanjutnya, titik adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari 1. 3 titik berbeda, yang kedua 1 titik dan 1 garis, yang ketiga 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh titik, garis, dan bidang yang digambarkan pada gambar berikut. Dalam gambar tersebut ada titik A, ada titik B, dan ada garis A, B, dan ada dimensi 2 atau bidang. Terdapat beberapa macam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, yakni yang pertama, kedudukan titik dan titik, yaitu ada titik berimpit dengan titik, seperti pada gambar ada titik A yang berimpit dengan titik B. Lalu yang selanjutnya ada titik tidak berimpit dengan titik, seperti dilihat pada gambar berikut, ada titik A dan titik B yang tidak berimpit atau saling berjauhan. Kedua, ada kedudukan titik dan garis, terbagi menjadi 2 macam. Pertama, titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Contohnya titik A berada pada garis G karena garis G itu melalui titik A. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Contohnya, titik A berada di luar garis G karena garis G itu tidak melalui titik A. Ketiga, ada kedudukan titik dan bidang, di mana terbagi menjadi 2 macam. Pertama, titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik. Contohnya di sini, titik A terletak pada bidang W, atau kita sebut bidang W ini melalui titik A. Lalu yang kedua, titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik. Contohnya di sini, titik A ini tidak terletak pada bidang W, atau bidang W ini tidak melalui titik A. Keempat, kedudukan garis dan garis terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, garis berimpit dengan garis. Contohnya, garis G berimpit dengan garis H karena terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari 1 titik persekutuan. Yang kedua, garis sejajar dengan garis. Contohnya, garis G sejajar dengan garis H karena terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Ketiga, garis berpotongan dengan garis. Contohnya, garis G dan garis H berpotongan karena terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan, yaitu titik A. Keempat, garis bersilangan dengan garis. Contohnya, garis G dan garis H bersilangan karena tidak terletak pada satu bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan, di mana G ini terletak pada bidang W dan garis H terletak pada bidang V.
Kelima, ada kedudukan garis dan bidang. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis. Contohnya, garis H berada pada bidang W karena ada 2 titik yang dilalui garis H pada bidang W. Kedua, garis sejajar bidang atau bidang sejajar garis. Contohnya, garis H sejajar dengan bidang W karena garis H sejajar dengan salah satu garis pada bidang W dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Ketiga, garis menembus bidang. Nah, contohnya garis H menembus atau memotong bidang W karena ada satu titik yang dilalui garis H pada bidang W. Macam-macam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang keenam, yaitu kedudukan bidang dan bidang. Kedudukan bidang dan bidang juga terdapat 3 jenis. Yang pertama, bidang berimpit dengan bidang. Bisa dilihat pada gambar, bidang alfa dan bidang beta merupakan 2 bidang yang saling berimpit. Karena setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Yang kedua yaitu bidang sejajar dengan bidang. Bisa dilihat pada gambar, bidang alfa dan bidang beta merupakan 2 bidang sejajar karena tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Dan yang ketiga yaitu bidang berpotongan dengan bidang. Bisa dilihat pada gambar, bidang alfa dan bidang beta merupakan 2 bidang berpotongan karena terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima adalah sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Aksioma terhadap kedudukan garis dan bidang yaitu yang pertama, apabila 2 buah bidang berpotongan tegak lurus, maka seluruh garis dari bidang 1 terhadap bidang 2 juga tegak lurus. Dan yang kedua, hasil perpotongan 2 bidang adalah garis, sedangkan hasil perpotongan 3 bidang dapat berupa garis atau titik. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH terhadap bidang DCGH, tentukanlah A titik sudut kubus apa saja yang terletak pada bidang DCGH dan B titik sudut kubus apa saja yang berada di luar bidang DCGH. Jawabannya, pandang kubus ABCDEFGH pada bidang DCGH dapat diperoleh A titik sudut yang berada di bidang DCGH adalah D, C, G, dan H. B titik sudut yang berada di luar bidang DCGH adalah A, B, E, dan F. Materi selanjutnya yaitu jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang pertama, jarak titik ke titik. Jarak antara 2 titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Jika titik dalam koordinat kartesius, maka jarak kedua titik adalah sebagai berikut. Panjang AB sama dengan akar A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat ditambah A3 min B3 kuadrat. Yang kedua, titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis BB aksen.
Yang ketiga, titik ke bidang. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Misalkan titik B terletak di luar bidang A, maka jarak titik B ke bidang A dapat ditentukan sebagai berikut. Jarak titik B ke bidang A adalah panjang garis BB aksen. Kemudian kita beralih ke contoh soal, di mana di sini diketahui ada sebuah kubus ABCD EFGH, di mana panjang AB-nya itu adalah 6 / 3 cm. Dan ditanyakan jarak bidang ACH dan EBG adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa tuliskan terlebih dahulu jarak bidang ACH dan EGB itu sama dengan jarak dari titik P ke titik Q. Nah, pertama-tama kita bisa mencari panjang BD, di mana panjang BD itu adalah AB dikali akar 2. Nah, AB itu kita sudah tahu bahwa panjangnya 6 / 3 cm kita masukkan, dan akan menghasilkan BD itu adalah 6 / 6. Kemudian kita bisa mencari panjang DF. Nah, panjang DF kita bisa hitung dengan rumus DF sama dengan akar BD pangkat 2 tambah BF pangkat 2, di mana nantinya akan menghasilkan DF itu 18 cm. Kemudian kita bisa mencari panjang PQ. PQ ini bisa dicari dengan PQ sama dengan 1/3 DF, akan menghasilkan 6 cm. Jadi jarak bidang ACH dan EGB itu bisa kita ketahui adalah 6 cm. Nah, kemudian kita masuk kepada jarak garis bersilangan pada benda ruang. Dua garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak terletak pada dua bidang yang berbeda, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Pada gambar bisa dilihat bahwa garis AH bersilangan dengan garis FC. Ada beberapa langkah untuk menentukan jarak kedua baris. Yang pertama yaitu buatlah bidang alfa dan beta yang sejajar dengan ketentuan garis AH pada bidang alfa dan garis FC pada bidang beta. Teman-teman bisa melihat agar lebih jelas pada gambar yang tertera pada layar. Langkah yang kedua adalah carilah jarak antara dua bidang ADHE dan bidang BCGF, sehingga jarak antara garis AH dan FC adalah garis PQ. Contoh soal untuk jarak garis bersilangan pada benda ruang diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak garis CG dan HB. Kita bisa melukis jarak antara CG dan HB dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis HB. Yang kedua, buat bidang AJGE dan BDHF dengan perpotongannya adalah garis PQ. Jadi perpotongan antara bidang AJGE dan BDHF kita beri tanda PQ. Kemudian yang ketiga ada garis PQ memotong garis HB di S. Jadi kita beri tanda S di perpotongan antara garis PQ dan HB. Yang keempat ada buat garis melalui titik S sejajar garis AC dan EG hingga memotong rusuk CG dan kita beri tanda R. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ini. Ruas garis RS adalah jarak antara garis CG dan HB yang diminta. Di sini RS sama dengan QC, sama dengan setengah dikali AC, sama dengan setengah dikali akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan setengah dikali akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka RS sama dengan 6 akar 2. Jadi, jarak antara garis CG dan HB adalah 6 akar 2. Selanjutnya, sub yang keempat, yaitu mengenai jarak dua garis sejajar, jarak garis ke bidang yang sejajar, jarak dua bidang sejajar. Yang pertama, jarak dua garis sejajar. Jika ada dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis yang menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut.
Yang kedua ada jarak garis ke bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis, kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang sehingga garis yang terbentuk ini tegak lurus terhadap bidang. Yang ketiga, jarak dua bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak dua bidang, pilihlah sembarang titik pada salah satu bidang, kemudian ditarik garis lurus dari titik yang telah ditentukan ke bidang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua bidang. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 44 cm. Hitunglah jarak antara AB dan EF. Jawab. Seperti pada gambar yang telah ada, garis AB dan EF merupakan dua garis yang saling sejajar. Jarak antara garis AB dan EF sama dengan panjang garis AE, sebab AE tegak lurus terhadap AB dan EF. Jadi, jarak AB dan EF adalah 44 cm.